Bung Dede, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Seno. Iya, ini saya selalu senang Jumpa kalau lagi. Bung Dede. Jumpa lagi ya. Selalu senang kalau Bung Dede hadir di kanal rumah kita dan banyak hal yang ingin diketahui gitu ya Bung Dede ya. Iya, betul Pak Seno. Mudah-mudahan para pemirsa kita, Sobat Seno, jadi dapat edukasi dan literasinya kan gitu. Iya, amin. Pada Mudah-mudahan. pertemuan lalu saya punya PR nih dari Bung Dede. Karena kita Oh lagi iya, bahas gitu ya. betul Saya sekali. sebagai calon pemegang polis kan apa sih pertimbangannya yang digunakan ketika memilih atau memutuskan untuk membeli produk asuransi kan ya? Betul, Lihat perusahaannya, lihat people-nya atau agennya, sama lihat produknya kan. iya. Dan Bung Dede nanyain apa waktu itu critical illness ya kalau nggak salah. Betul Pak, penyakit Apa? Boleh kritis diulang Pak. nggak? Apa yang ingin diketahui? Saya kebetulan saya tertarik dengan perlindungan untuk penyakit kritis Pak ya. Kenapa yang saya concern-nya ke situ? Karena kan faktor usia nih Pak. Kita makin tua nih Pak. Iya. Masih muda gitu, berapa usia? 40 ada Bung Dede nih, 40. Belum nyampe. Belum ya. Dikit lagi Pak, dikit lagi. 39 ya. Iya, dikit lagi. Dikit lagi ya. Di usia-usia segitu Pak, itu kan udah mulai tuh Pak, muncul penyakit-penyakit. Nah, sebelumnya mungkin lebih baik sebelum terjadi, ada baiknya saya melindungi dulu nih diri saya. Kayak gitu. Nah, kira-kira produk yang cocok, produk asuransi yang cocok untuk perlindungan saya di usia 40-an tuh kayak gimana tuh Pak? Ya. Karena usia 40-an saya lihat orang-orang udah mulai ada yang penyakit aneh tuh Pak. Ada yang udah mulai terdeteksi diabetes, ada udah mulai terdeteksi cancer. Yang paling takut itu sebenarnya kalau cancer Pak. Kayak gitu. Gimana tuh Pak? Ya, pertama saya salut dulu nih Bung Dede dengan umur 39 sudah punya kesadaran luar biasa untuk beli polis asuransi yang berhubungan dengan kesehatannya. Nah, banyak orang punya kesadaran gitu loh. Ada yang menganggap remeh, santai-santai. Alah, itu kan sakit, mati, itu urusan takdir ya. Ada yang bilang begitu, ada juga. Saya udah siap dana kok, kapanpun di rumah sakit, saya udah siap kartu ini, misalnya jebret. Ya, banyak orang nanya ke saya gitu, produk yang cocok untuk saya yang mana sih? Sebetulnya kan paling gampang gini, Bung Dede. Produk yang cocok untuk seseorang adalah produk yang memang dia butuhkan kan gitu. Ya, betul. Itu dulu. Bagaimana contoh kalau kita lagi pengen tampil kelihatan luxurious atau prestis, ya mobil yang kita pilih mobil yang mencerminkan itu kan. Berarti kita butuh mobil yang begitu. Pengen tampil sporty lain lagi kan mobilnya ya. Pengen mobil yang untuk butuhnya buat ngangkut barang yang pick up dong ya. Iya. Sama. Kalau Bung Dede merasa perlu berarti kebutuhannya perlindungan kesehatan untuk penyakit kritis ya. Iya, betul. Karena itu yang saya takuti, Pak. Itu yang paling, karena biayanya gede itu, Pak. Gede loh itu, Pak. Biaya perawatan. Biaya perawatan, apa kalau gede loh itu, Pak. Gede. Ya, dan 4 penyakit utama kan nggak begitu jauh-jauh ya. Ada cancer atau kanker, jantung, ginjal, betul. Satu lagi stroke biasanya. Nah. Jadi betul benar ketika kita memutuskan untuk membeli produk mana yang cocok, beli yang dibutuhkan, dan Bung Dede merasa butuh critical illness ya. Iya. Nah, kayak apa sih mekanismenya gitu kan yang mungkin mau diketahui. Ya. Gimana tuh Pak? Sebenarnya itu ada nggak produk kayak gitu untuk perlindungan kayak gitu? Produknya apakah memang ada? Terus gimana produknya? Apa saja perlindungannya? Terus kira-kira besaran yang saya dapat kalau apakah bisa gede atau kayak gimana? Kayak gitu Pak. Iya, oke. Ya kita bersyukur Indonesia ini secara insurance business mengikuti tren market yang berlaku di dunia. Apalagi juga masuknya perusahaan asing dari berbagai benua atau negara ya. Itu keuntungannya mereka membawa teknologi produk, membawa kemajuan. Jadi critical illness sudah ada dari tahun, sudah saya ingat-ingat dulu, 2005, 2015 sudah ada, 2005-an udah masuk Indonesia sebenarnya. Udah mungkin perusahaan asuransi di Indonesia sudah sangat populer memasarkan critical illness. Jadi
hampir setiap perusahaan asuransi jiwa punya produk critical illness, Bung Dede, atau penyakit kritis. Kayak apa mekanismenya ya? Ya. Ada berbagai cara nih, tergantung perusahaannya. Ada istilah, Bung Dede bisa beli produk critical illness dengan istilah yang namanya stand alone product. Jadi dia memang berdiri sendiri. Ya, stand alone. Ya. Oh, jadi khusus deh Pak. Maksudnya khusus untuk penyakit kritis saja. Ya, pada umumnya sih walaupun stand alone, dia digandeng dengan produk utama biasanya. Jadi misalnya Bung Dede beli unit link gitu ya. Ya. Produk tambahannya adalah penyakit kritis. Nah, stand alone yang dimaksud di sini dia berdiri sendiri karena ada lawannya. Ada yang modelnya, Bung Dede pernah dengar nggak? Ada produk critical illness yang dikemas sebagai produk akselerasi, Bung Dede. Belum pernah dengar ya? Ya. Ya, ini sinyalnya Bung Dede agak. Oke, jadi ada akselerasi, ada standalone. Saya boleh izinkan saya jelasin bedanya ya. Sehingga Bung Dede yang memutuskan mana yang mau dibeli, gitu kan? Halo, kita tersambung masih? Bung Dede. Halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oh iya, ya gangguan. Di sini hujan ya. Ya. Yang akselerasi dulu. Akselerasi cara kerjanya gini, Bung Dede. Bung Dede punya produk unit link. Ya. Nah, lupakan investasinya dulu deh ya. Lupakan ya. Kan unit link adalah proteksi dan investasi. Oke. Anggap di tengah jalan, misalnya tahun ke-10 Bung Dede sebagai pemegang polis, terserang critical illness gitu ya. Halo, Bung Dede. Bisa mendengar saya? Wah, ini Sobat Seno kelihatannya ada gangguan signal di Makassar sehingga Bung Dede sempat keluar dari Zoom. Sekarang udah masuk lagi. Ya, cuma masih di mute. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Udah, Pak. Ya. Udah, boleh. Sorry, Sobat Seno, ini ada gangguan internet ya? Iya, betul, Pak. Udah mulai normal lagi nih. Normal ya. Jadi Bung Dede ada dua model nih, yang akselerasi sama standalone ya. Saya ulang boleh? Oke. Boleh, silakan. Anggap Bung Dede beli unit link yang ada critical illness tapi model akselerasi. Artinya begini. Ini udah sehat selalu Bung Dede, contoh nih ya. Di tahun kelima deh, didiagnosa terdapat penyakit kritis. Dari dokter dong didiagnosa. Iya. Oke. Kalau yang model akselerasi, begitu didiagnosa, Bung Dede diberikan 50% santunannya atau uang pertanggungannya. Gitu. Sudah maaf ya. Jadi menyadari hal itu, perusahaan asuransi membuatkan produk yang udah kita keluarin dulu 50%-nya santunannya. Gitu. Tujuannya jadi untuk apa? Pada saat didiagnosa penyakit kritis. Ya. Oke. Jadi santunan dari unit link-nya itu, uang pertanggungannya dikeluarin tuh 50%. Misalnya kalau 100 juta, keluar 50 juta kan ya? Iya. Tujuannya untuk membiayai perawatan critical illness-nya. Gitu. Nah, kalau ternyata Tuhan sayang dan Tuhan kangen kita dipanggil, akhirnya meninggal, 50% sisanya dibayarkan. Keluar. Iya. Oh, itu jadi yang akselerasi. Oke, jadi 50% dikeluarkan di pertama tujuannya mungkin untuk biaya perawatan atau kayak gimana gitu, Pak ya? Betul, biasanya tambahan biaya perawatan yang namanya kanker kan mungkin kalau harus kemo, kena biaya kemo, kalau harus disinari atau radiasi, harus ada biaya juga. Gitu. Tapi kok nggak keluar 100% Pak ya? Padahal kan udah didiagnosa kan kayak diagnosa gitu. Ya, betul. Iya. Ini yang model akselerasi, keuntungan yang model akselerasi. Tidak ada premi tambahan apapun yang diminta.
Oh, jadi Gitu. murah kayak gitu atau kayak gimana? Murah? No, nggak Dari bayar kalau yang akselerasi. Jadi semacam Oh, bonus gitu. ya, Beli ya, unit ya, link ya. yang ada critical illness Iya, tanpa ada tambahan premi. Maka disebut akselerasi itu percepatan. Sebetulnya itu uang pertanggungan unit linknya sebetulnya. iya. Cuman Eh, dikasih servis, hmm, kasih fasilitas. ya, Kalau penyakit sebagai kritis, tambahan. Kalau ya kalau kalau ternyata didiagnosa penyakit kritis, udah dikasih langsung keluar tuh 50%. 50%. 50%-nya, Nah, ya. Kan jadi penyebab, lebih ke santunan kayak gitu, Pak ya. ya santunan Bukan ya. untuk perawatan apa semua. Karena kan kalau untuk perawatan lebih gede mungkin ininya ya. Oh iya, Lebih ke iya, santunan iya. mungkin, Pak ya. Iya, jadi Hmm, santunan aja. Jadi ini ada lebih 50% bentuknya dana yang santunan. kami Ya, cair. Ya. ya. Ada lagi Hmm, yang model stand alone. Nah, kalau stand ya. alone berarti beda nih. Pak Dede, Berdiri sendiri, Pak ya. Berdiri Pak sendiri Dede maksudnya. beri sendiri. Ya. Pak Dede punya produk unit link, ditambahkan dengan produk critical illness, ada premi yang harus dibayar. Secara Ya. mekanisme nanti dipotong tuh dari, kalau bahasa asuransi ada cost of insurance sebetulnya, biaya asuransinya. Oh, Tapi ya, ketika ya. ini keluar, ini terjadi, penyakit kritis terjadi, tidak mengganggu santunan unit linknya sebetulnya. Gitu. Oh, Dia punya jadi sendiri kan, beli sendiri. ada ada dua ininya, Pak ya. Dua model, Dua modal dua ininya. model. Iya. Gitu. Ya, nah kembali apa yang menjadi kebutuhan Bung Dede bisa Ya, sendiri. Contoh-contoh gini nih, akselerasi itu contohnya ya, gini. Bung Dede mau beli mobil, pakai analogi aja yang gampang kan ya. ya, ya. Dede, kalau Bung Dede mau beli mobil, ini sudah sekalian tipnya yang canggih. Merek Seno misalnya gitu ya, kan nggak boleh nyebut merek Iya. nih. Iya. Soundnya menggelegar. Sudah melekat di dalam mobilnya. Gitu. Ya, Oh, harga yang harus dibayar Bung Dede ya harga mobil kan. Bukan iya. mobil plus Plus tip atau plus tape-nya apa, itu, atau sound systemnya gitu. sound sistemnya ya. Teknologi sekarang Iya. kan udah nggak pakai kaset lagi, udah CD juga udah Iya. MP4 malah udah Iya. kali ya. Teknologi Bluetooth ya. Gitu. Itu yang Hmm. akselerasi tuh nempel dia melekat gitu. Kalau yang Hmm. standalone beda mungkin. Bung Dede, ini mobil ya. Mau beli nggak tipnya? Nanti kami pasangin gitu. Oh. Nah, nyambung ya. Iya, iya. Tapi kalau maksud saya gini, Pak, itu kan Gimana? tadi eh, eh, Pak Seno bilang ada unit linknya, ada apa stand alone Hmm. berdiri sendiri kan, Pak. Maksud Ya. saya kalau unit link kan saya nggak mau nih, Pak, unit link. Oh nggak mau. Saya mau cuman Critical ini illness aja. critical illness saja gitu. Hmm. Bisa nggak itu, Pak? Ada nggak yang custom kayak gitu? Kayak gitu. Custom. Kan Jadi istilahnya kalau kita kan polis custom khusus gitu. critical illness ya. Iya, saya mau Iya, yang custom iya. khusus untuk itu, kayak gitu. Itu Baik. kira-kira bisa nggak kayak gitu, Pak? Saya harus research Atau ulang nih. Saya harus melakukan iya, penelitian ulang nih. Yang umum kebanyakan dijual, iya, baik lewat kanal distribusi agency atau lewat bank assurance, iya, kebanyakan yang saya jumpai di market ya di pasar adalah ditempelkan dengan produk lain. Ada juga yang ditempelkan dengan produk tradisional atau kayak asuransi iya, divida atau endowment itu betul, ada. betul, iya, iya. Atau Bung Dede pernah dengar Hmm. kali ada yang critical illness berdiri sendiri. Sekarang makin modern soalnya. Nggak, Pak, sempat itu hari ditawarin juga. Bukan Gimana produk coba? unit link katanya, Oh bukan produk apa? unit link. Ditempelkannya dengan Dia dia malah saya ditawarinnya cuman 1 kali bayar premi, hmm. tapi khusus untuk penyakit kritis gitu. Oh, jadi polisnya murni critical illness ya? Polisnya murni penyakit kritis. Iya. Jadi kalau saya meninggal bukan karena penyakit kritis gimana? Saya nanya kan, Pak. Iya, Itu. nggak bisa. Enggak, Pak, nggak bisa, nggak Mm-mm. dibayarin, Pak. Iya, Nah, karena khusus untuk perawatan penyakit kritis. iya, Apabila terdiagnosa penyakit kritis, ya iya. udah kita mengeluarkan santunan yang lumayan besar
memang khusus untuk perawatan ininya, penyakit kritisnya. Karena mulai dari kemoterapi, perawatan di rumah sakitnya, belum obat-obatan, obat-obatannya. ya. Oh, kayak gitu ya. Ternyata ya ini juga gitu. Karena kan kalau bisa ada juga katanya tuh Pak yang digabungin. Jadi perlindungan penyakit kritis sama perlindungan jiwa. Digabungin, tapi ternyata mahal juga kalau kayak gitu. Iya. Ya gitu. itu sih betul Pak Dede. Terima kasih malah karena produk ini kan memang ada perjalanannya berkembang dari 2005. Akhir-akhir ini kan gini, produk asuransi atau perusahaan asuransi biasanya berani melaunching produk itu atas statistik masa lalu, kan gitu. Iya. Statistik masa lalu kan. Contoh, berapa potensi orang yang kena penyakit kritis dari sekumpulan banyak orang, kan gitu ya statistiknya ya. Iya. Itu namanya kalau di perusahaan asuransi morbidita, tingkat kesakitan. Kalau tingkat kematian namanya mortalita. Ya, karena critical illness sudah mulai di launching dari 2005-an, 2015, 20 tahun yang lalu kan udah punya statistiknya nih. Gitu. Ya. Berbagai perusahaan kan. Nah, mungkin sekarang sudah berani nih kalau critical illness di launching sendirian gitu. Benar-benar stand alone, pure stand alone. Iya. Nah, sama Pak kayak yang ini. Saya sering dapat di media online itu nawarin asuransi untuk COVID tuh Pak. Kayak gitu. Mungkin karena kan lihat ininya kan, lihat ke belakang tuh udah banyak yang ini terdiagnosa COVID. Jadi ya itu cerdas. Mungkin banyak yang tawaran, iya. Tapi nanti mesti diteliti lebih jauh. Ya kalau perusahaan asuransi bikin iklan tuh jimik boleh saja kan. Walaupun mungkin di dalamnya nanti yang seperti apa yang dimaksud mengcover COVID gitu kan harus dicari tahu lebih jauh tuh. Iya. Betul. Itu boleh. Harus dibedah lagi kayak gitu, Pak. Iya. Betul, karena saya suatu kali pernah ada orang dari luar, saya lupa kalau nggak dari Hong Kong, Singapura, tiba-tiba telepon saya, dapat data saya dari LinkedIn. Dia ingin menjadikan saya sebagai konsultan telekonsultan gitu kan. Dia sempat tanyakan apakah di Indonesia sudah ada asuransi khusus female cancer malah. Lebih spesifik lagi. Kalau critical illness kan cancer di dalamnya ya, karena critical illness ada yang mengcover 40 penyakit, 115 penyakit, 70 penyakit kan gitu ya. Di dalamnya ada cancer kan. Iya. Cancer jantung, ginjal, terus sampai Parkinson juga ditanggung kan. Itu malah udah berkembang sehebat itu. Pengen tahu dia di Indonesia udah ada nggak? Khusus female cancer. Jadi khusus untuk perempuan. Iya, segmennya nanti wanita. Cervix gitu. Iya, nanti kan ada banyak kanker-kanker yang dimiliki wanita kan, kanker cervix, kanker payudara kan gitu. Jadi segmennya itu polisnya khusus cancer. Udah sejauh itu Bung Dede. Tapi baru survei. Dia mau lihat dulu kemungkinan kebutuhan di segmen pasar itu. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi kesimpulannya gini. Apakah Bung Dede ingin membelinya sebagai critical illness yang berdiri sendiri seperti yang baru-baru ini ditawarkan? Atau mau digabungkan, semuanya ada plus minus. Saya kasih analogi lain nih. Bung Dede lagi mau nyari rumah atau apartemen, properti kan? Itu juga pilihan kan? Pilihannya gini, ada yang menjual full furnish kan? Betul? Iya, nah, betul. Kekurangan full furnish karena kita dibelinya paketan ya, dengan sofanya paket, tempat tidur paket, belum tentu sesuai selera kan? Iya. Belum sesuai kebutuhan. Jadi kembali ke Bung Dede, saya lebih nyaman propertinya beli sendiri, furnishnya saya isi sendiri. Nah, kalau kita tadi juga tuh sama critical illness kan cuma menanggung critical illness aja, nggak menanggung yang lain. Kalau digabung kan cakupan perlindungannya jadi lebih luas ya. Gitu. Mau kecelakaan, mau meninggal di luar yang gitu. Tapi biasanya kalau dalam satu paket kayak gitu, dia kenanya dari segi biaya nih Pak, dari segi pembayaran premi, dia itu bisa dapat lebih murah kalau dalam belinya satu paket atau kalau berdiri sendiri, atau dari segi biaya kayaknya yang mana tuh Pak yang lebih murah gitu Pak? Ya. Apakah yang satu paketnya atau atau tergantung ininya Pak? Ininya. Karena kan kalau kita lihat di custom
Biasanya kalau custom itu kan eksklusif tuh Pak. Iya. Ya kan lebih mahal gitu. Iya. Nah, apakah sama dengan di insurance kayak gitu? Iya. Apakah kalau kita custom itu dapatnya lebih mahal atau kayak gimana? Gitu. Ya, saya mesti bijak nih karena soal mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal itu banyak faktor atau unsur yang menjadi pertimbangan gitu ya. Saya jawabnya umum gini aja. Kalau dari yang 3 tadi, sebenarnya ada 3 jadinya nih. Kalau critical illness-nya dijual sebagai akselerasi, ini jelas yang paling murah karena nempel kan. Iya, betul. Lalu kalau yang produk yang tadi ditawarkan oleh agen asuransi Bu Dede baru tawarin yang critical illness standalone sendiri kan? Iya. Logikanya ini pasti lebih murah dibanding kalau digabung dengan produk lain kan? Iya. Ya, jadi yang paling murah adalah yang standalone sebetulnya. Karena hanya mencakup jaminan critical illness saja. Iya. Kalau secara umum ya, tapi kadang-kadang kan berbandingannya juga mesti fair juga. Jangan-jangan yang standalone memang cuma mengcover 40 jenis penyakit gitu. Tapi yang ini 100, sekarang ada sampai 111 lah gitu ya. Jadi balik lagi ke manfaatnya mungkin Pak ya. Manfaat ininya, manfaat produk yang ditawarin. Karena kan beda-beda mungkin Pak ya. Iya. Karena kan kayak akselerasi cuman ditawarin itu keluar santunan 50% apabila terdiagnosa. Iya. Gitu. Iya. Ya, kalau dia berdiri sendiri mungkin lebih spesifik, tapi mungkin manfaat-manfaatnya ada yang nggak dipunya dibanding dengan yang tambahan, asuransi sebagai asuransi tambahan. Betul. Gitu. Dan semakin modern sekarang kalau di waktu produk ini baru launching nih 2005 sampai 2010-an ya. Harus ada tindakan dulu kalau di saat itu. Baru ada penggantian dari asuransi. Dewasa ini cukup diagnosa. Diagnosa kan belum ada tindakan kan? Betul ya? Iya. Misalnya yang paling gampang orang ginjal, kemudian di USG. Terus di diagnosa dokter, oke, ada gangguan pada ginjalnya harus cuci darah. Diagnosa saja udah bisa keluar tuh kalau yang sekarang. Tindakan berarti kan ada tindakan terhadap ginjalnya mungkin harus diambil satu. Iya, betul. Jadi betul. makin majulah kemajuan. Makin berkembang ya, makin berkembang ya. Maju. Tapi saya suka pakai analogi gini Bung Dede. Pesan saya kepada Bung Dede dan ke Sobat Seno nih. Belilah yang memang berdasar kebutuhan tanpa harus ada embel-embel yang malah ada dijadikan ekstra nggak kepake. Contohnya Bu Dede ya. Paling gampang mobil aja deh. Coba saya tanya. Ada mobil pakai fasilitas sunroof. Ya. Betul. Betul. Saya pengen tanya. Kan tentu ada kondisi-kondisi yang cocok. Ya. Di mana model sunroof itu digunakan kan gitu. Coba. Ini kan yang terjadi salah kaprah dong. Buat gaya aja bisa nongolin kepala ya gitu ya. Yang lebih gila saya pernah disalip orang Bung Dede di jalan tol Purbalenyi. Saya nggak sengaja nyalip dia. Dia panas. Pakai sunroof. Coba sombong. Dia buang rokoknya dari sunroofnya. Bukan dari jendela. Luar biasa. Nah itu kan sesuatu, betul nggak ya? Sesuatu yang jadi berlebihan. Padahal jadi membayar mahal. Kan untuk apa gitu. Kalau iya. Setuju tuh Pak. Setuju sekali tuh Pak. Atau mobil ditawarin untuk ditambahin yang kepet di belakang tuh kayak sayap gitu. Istilah di mobil ya kan? Spoiler Pak. Spoiler kan, itu kan itu cocok untuk menggembut kan, untuk menyeimbangkan aerodinamika angin kan. Benar. Kalau cuma buat gaya jalan pelan untuk apa saya tanya gitu? Nggak ada gunanya kan Pak. Atau mobil diceperin. Biasanya kalau saya sih Pak, biasanya yang ini Pak, yang sound system sama ini knalpotnya tuh Pak. Knalpot racing, knalpotnya keras, tapi pengen dengar juga suara sound system. Nah, itu kan harus pilih. Kalau customer biasanya datang ke saya, terus lihat kondisi mobilnya kayak gitu, saya pasti nanya, Bapak sebenarnya mau dengar suara knalpot atau mau dengar sound system?
Karena kan harus ini kan Pak, sama juga dengan ini ya. Kita harus dikasih pilihan juga sebenarnya. Iya. Kita mau pilih harus benar-benar sesuai dengan kebutuhannya kita. Betul. Jadi balik nih, Bung Dede, konkretnya gini. Iya. Sekarang ada kecenderungan perusahaan-perusahaan asuransi ingin memperlihatkan kepada calon pemegang polis, ini loh, kami mengcover berpuluh-puluh critical illness. Sehingga tadi ada yang cuma keluar 37, ada yang 40, 60 gitu kayak perang gitu. Iya. Karena kalau kita teliti Bung Dede ya dari polisnya, sama aja 100 lebih itu pengembangannya, sub-subnya aja. Ya kan namanya sakit jantung kan ada macam-macam kan, ya kan? Iya, betul. Ada pembengkakan jantung, ada balonisasi, ada angioplasti kan. Jadi ya kan ada kateter itu dikembangkan. Kanker juga macam-macam kan, kanker. Jenis kanker aja udah macam-macam, kanker paru-paru itu ada kembangannya lagi, ditambah-tambahin. Sehingga kadang-kadang premi jadi seolah-olah jadi lebih mahal padahal sama, harus dulu diteliti. Nah, gitu. Jadi salah satu kata kuncinya untuk belajar produk, boleh tuh agennya diminta untuk kasih lihat dong contoh polisnya ke saya atau jelaskan dong. Gitu. Bung Dede sebagai pembeli juga boleh bandingkan dengan antara ABC Life dengan XYZ Life. Iya. Boleh. Nah itu tentang produk Bung Dede. Jadi simpulannya ya memang yang paling nyaman dan paling mudah dan tidak menyesatkan, belilah dengan apa yang kita butuhkan. Nggak kalau berlebihan juga gitu. Betul Pak. Ini ada mungkin kalau untuk critical illness tadi Pak ya, penyakit kritis, kayaknya udah jelas banget Pak ya. Kita harus milih lagi tuh gimana sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, tapi mungkin kalau saya pribadi sih Pak, nanti cocoknya mungkin yang lebih ke yang berdiri sendiri mungkin Pak ya. Standalone, ya. Jadi mungkin ya lebih ke berdiri sendiri. Kenapa saya katakan kayak gitu ya? Mungkin karena saya lebih spesifik ke kebutuhan untuk perlindungannya. Jadi lebih benar-benar membutuhkan perlindungan khusus untuk itunya. Jadi kalau untuk jiwanya mungkin Pak ya, jiwanya mungkin saya lebih cenderung ke penyakit kritisnya dulu. Nanti jiwanya kan bisa nyusul lagi Pak. Kalau alhamdulillah baik-baik saja kan ya, it's okay. Pak Dede low profile aja mas, saya dengar sebetulnya udah punya polis nih yang untuk perlindungan asuransinya. Udah punya Pak sebenarnya. Iya betul. Jadi namanya BPJS Pak. Nggak apa-apa, betul. BPJS itu bisa saling melengkapi loh. Iya karena ada hal-hal yang tidak di cover BPJS kan. Ya, saya banyak tahu Pak soal saya banyak tahu soal insurans sebenarnya jujur Pak ya dari BPJS Pak. Karena saya terakhir tuh nyoba untuk BPJS. Jadi saya ada pengalaman nih Pak. Boleh. Pakai asuransi kantor, terus sama asuransi BPJS. Untuk istri saya nih, yang pakai istri saya nih. Kebetulan istri saya juga kantor kan Pak. Kejadian di Makassar, di kota Makassar. Di kota Makassar. Di kota Makassar. Jadi kejadian nih ada dua nih Pak. Pertama waktu anak saya lahir. Yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua sama yang ketiga. Nah, yang kedua nih lahir itu full di cover asuransi. Tapi sistemnya rembes Pak. Jadi ngeluarin duit dulu. Ya kan, ngeluarin duit dulu, baru nanti diganti. Gitu kita ngajuin klaim, baru diganti. Nah kalau BPJS ternyata nggak ngeluarin sama sekali. Nah kayak gitu. Nah kita lihat nih perbandingannya. Ternyata saya coba cari tahu apakah ada nggak asuransi yang bisa cover juga untuk melahirkan atau enggak yang modelnya bisa nggak pakai bayar dulu. Ya istilahnya cashless itu. Cashless, gitu Pak ya. Saya nggak tahu tuh Pak apa istilahnya. Karena yang setahu saya, setahu saya itu kita ngeluarin duit dulu, nanti baru klaim. Nah kalau BPJS ternyata nggak perlu ngeluarin duit dulu, udah langsung ini. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua,
ternyata itu kejadian di 2015, Pak. 2015. Terus yang kedua, istri saya ternyata dikasih tuh di-upgrade ininya dari kantor. Dikasih kartu. Itu tadi tuh Bapak bilang dikasih kartu. Ternyata udah nggak perlu ini lagi bayar, cuman pakai kartu kredit gitu Pak, ATM. Jadi udah keluar tuh limitnya. Gitu, udah keluar limitnya, ternyata bisa pakai untuk yang ini. Itu hari kejadian anak saya sakit. Jadi harus rawat inap gitu. Nah, kalau pakai BPJS sama, BPJS masih tetap kayak yang dulu. Tapi di satu sisi ya itu dia ribet, Pak. Ngurusnya kalau BPJS mesti kiri kanan dulu gini. Ada birokrasi yang harus dilewati kayak gitu. Betul. Ada beberapa pos yang harus dilewati kayak gitu. Nah, saya udah mulai ini tuh sama concern dengan insurance. Kayaknya ini harus benar-benar butuh banget nih proteksi kayak gitu. Jadi kalau khusus untuk proteksi kesehatan, jujur saya ikut dari yang istri punya, Pak. Kayak gitu. Jadi, nah sekarang jadi saya lebih fokus sekarang ke penyakit kritis. Gitu. Udah bagus Pak Dede, iya. Ya saya cuma memberikan pandangan dari sisi yang berbeda aja Pak ya. Jadi kalau Pak Dede termasuk orang yang rutin bayar iuran BPJS dan juga punya asuransi dari swasta gitu ya, itu udah 2 jempol tuh. Karena memang misinya beda Pak. Kan asuransi itu ada yang namanya asuransi sosial ya. Asuransi yang diwajibkan oleh undang-undang oleh negara untuk semua orang ikut. Dalam hal ini termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu sebagai warga negara yang baik memang harus ikut. Karena negara mau kalau rakyatnya sehat, produktif dong kan gitu. Kalau rakyatnya sehat, nggak nularin penyakit ke orang lain. Kayak sekarang setengah mampus nih COVID. Kan gitu. Tapi ada asuransi sukarela atau voluntary kan. Yang satu compulsory tadi wajib, asuransi wajib, asuransi sosial. Ini yang voluntary berdasar kebutuhan Pak Dede tadi yang pakai beli sendiri. Itu memang ada 2 model untuk kesehatan. Ada yang model reimbursement kan gitu tadi. Sekarang udah makin modern kok, cukup nunjukin kartu. Istilahnya cash plus. Cash itu kan tunai, plus itu nggak ada, jadi nggak perlu ngeluarin duit cash gitu. Cuma yang menjadi tantangan adalah nanti Pak Dede lihat tuh si ABC Life ini yang nawarin providernya banyak nggak, jaringan kerjasama rumah sakitnya. Gitu. Kalau perusahaan-perusahaan udah punya nama besar, biasanya providernya banyak kok. Gitu. Karena penting juga kan kalau providernya dikit untuk apa kartunya? Nanti mau berobat sini nggak bisa Bu, kan kesana nggak bisa Bu. Gitu. Bocoran Bung Dede. Perusahaan asuransi jiwa di Korea, anak perusahaannya apa coba? Rumah sakit. Oh gitu Pak. Iya pinter dia, cerdas. Iya. Anak perusahaannya rumah sakit. Jadi dia bikin rumah sakit. Di sini saya lihat belum ada kalau secara langsung rumah sakitnya dimiliki oleh ABC Life-nya gitu. Kalau grup konglomerasinya ada gitu ya. Iya, ada. Saya tahu persis itu di kawasan Sudirman ada yang konglomerasinya perusahaan induknya punya asuransi, punya kesehatan. Korea, cerdas. Karena nggak jauh-jauh kan orang mau medical check up bisa di rumah sakit rujukannya, mau berobat ditunjuk ke situ, mau melahirkan. Nah ini ide nih buat Bung Dede ya, cari pengusaha di Makassar karena saya dengar isu Bung Dede kan dekat jauh banyak nih, dekat banyak dengan dirikan Herdiansah Life gitu dan Zulkarnain Medical gitu kan, wow maju luar biasa. Konsep bisnis yang baru tuh. Bung Dede ini saya mau ada kegiatan lah. Ini senang sih membantu Bung Dede ya. Kayaknya memang bahas produk itu nggak bisa dalam satu pertemuan. Jadi saya dengan sangat terbuka. Kalau pada minggu depan misalnya Bung Dede punya waktu bincang-bincang untuk lebih detail, lebih dalam tentang produk, saya sangat bersedia. Bung Dede selama ini merasa terbantu nggak dengan saya? Sangat Pak, sangat terbantu Pak. Jadi sudah banyak informasi. Jadi saya udah nggak ini lagi, kaget lagi kalau udah ditawarin sama agent atau ditelepon. Saya udah mulai dapat info nih, udah mulai paham nih tentang insurance gimana, kayak gitu. Waduh, saya terima kasih sekali nih sama Coach Seno nih.
Iya. Mengenai info-info perihal asuransi, mulai dari perusahaannya sampai ke produk-produknya, Dan people udah ya. luar biasa. Dan Dan people-nya juga ya. tuh Pak, aduh, luar biasa sih sebenarnya Pak. Ya, Sangat membantu sekali. Saya juga mau menyatakan apresiasi dan kekaguman saya karena Pak Dede sebagai importir benda-benda aksesoris kendaraan bermotor dari salah satu negeri, bukan saja concern untuk mengasuransikan barang-barangnya ya, tapi udah punya kesadaran untuk asuransikan diri dan keluarganya. Ini luar biasa. Jadi bisa Harus jadi gitu, panutan dan contoh buat Sobat Seno. Terima kasih Ada yang Pak. mau disampaikan Bung Dede mumpung ada di kanan rumah kita kepada sesama pemegang polis sama pelanggan atau sahabat di Jakarta atau di mana? Silakan. Kalau mau. Saya kira di saat sekarang zaman makin berkembang ya kan Pak, zaman makin berkembang, kehidupan pun makin, kita nggak tahu nih ke depannya kayak gimana. Jadi mungkin sebaiknya apalagi di usia yang muda, sebenarnya Pak, pada dasarnya saya di usia 39 telat sebenarnya tuh Pak untuk memiliki insurans. Sebaiknya di usia muda itu kita udah mulai memikirkan tentang pentingnya tuh asuransi. Jangan di saat udah mulai berusia, udah mulai lanjut baru memikirkan insurans. Kayaknya sepertinya udah telat. Takutnya mungkin ya kita nggak bisa diterima oleh perusahaan asuransi dikarenakan faktor usia kita. Karena kan pada dasarnya konsep, kembali lagi kan Pak, menurut Coach Seno, itu kan kalau kita diproteksi bukan pada saat kita sakit, pada saat kita sehat. Iya, benar nggak? Betul. Ya kan? Gitu. Kayak payung dibutuhkan kita sebelum hujan turun. Sebelum hujan. Betul. Sebelum hujan malah gitu. Saya kira itu. Intinya kita sedia payung sebelum hujan kayak gitu Pak. Jadi sebelum terjadi resiko sama kita, ada baiknya kita cover dulu mulai dari kesehatan ataupun jiwa. Atau untuk kita sendiri dan anak-anak cucu kita juga nantinya yang dapat ininya, manfaatnya kayak gitu. Wah, senang nih kalau semua orang kayak Bung Dede, Indonesia udah maju luar biasa, dari 270 juta jiwa semuanya punya polis, aman kita ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Apalagi di saat COVID sekarang kan mindset orang udah mulai terbuka tuh perihal proteksi. Kayak gitu. Oke, Pak. Iya deh. Oke, terima kasih Bung Dede atas kehadirannya, bincang-bincangnya. Semoga menginspirasi dan mengedukasi Sobat Seno ya. Amin, amin. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.